Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriwan Sabira dari kelompok 1. Lalu juga ada rekan-rekan saya yang bernama Linda Diana dan juga Naila Delina Nabila Siregar. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu mengenai bagaimana cara kerja ponsel, yang kedua itu bagaimana cara kerja internet, dan yang terakhir itu mengenai bagaimana cara kerja kabel serat optik. Yang pertama, pembahasan untuk mengenai bagaimana cara kerja ponsel akan dibahas oleh saya sendiri. Ini bagaimana sih ponsel melakukan panggilan. Ponsel kita melakukan panggilan itu dengan beberapa cara, dengan beberapa step dan proses. Yang pertama itu suara kita ini akan diambil oleh mikrofon yang terdapat pada ponsel. Kemudian, mikrofon ponsel ini akan mengubah suara yang kita keluarkan itu menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MANS dan IC. Selanjutnya, antena dalam ponsel kita akan menerima sinyal yang kemudian mentransmisikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel akan diambil oleh menara yang kemudian mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Nah, pulse cahaya frekuensi tinggi ini kemudian disalurkan ke transfer box yang ada di dasar menara. Kemudian sinyal suara akan diarahkan pada menara tujuan. Pada saat sinyal suara sampai di menara tujuan, dan menara tujuan menerima pulse itu, menara tujuan kemudian memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik pada teman. Kemudian ponsel teman akan menerima sinyal atau dering ponsel panggilan dari kita. Kemudian sinyal ini akan berubah mengalami proses terbalik dari proses yang di awal. Seperti yang awal sebelumnya kan dari suara kemudian masuk ke dalam mikrofon, kemudian diubah menjadi sinyal digital. Nah, dalam proses terbalik ini berarti dari sinyal digital menjadi suara, kemudian keluar dari speaker ponsel teman kita. Nah, selanjutnya, kasih telepon seluler itu kan akan terjadi ketika menara kita mentransfer sinyal ke menara teman kita. Tapi muncullah pertanyaan, bagaimana menara kita mengetahui menara manakah teman kita berada? Nah, hal tersebut akan terjawab oleh beberapa pembahasan yang mana menara sel kita itu akan mendapat bantuan dari sesuatu hal yang disebut sebagai Mobile Switching Center atau disingkat sebagai MSC. Perlu kita ketahui lebih dalam juga bahwa MSC ini pada saat kita memilih kartu SIM, maka semua informasi berlangganan kita akan disimpan dalam MS. Kemudian yang ditentukan MS ini akan jadi home MSC kita. Lalu dari home MSC ini ada yang disebut sebagai foreign MSC. Yang mana foreign MSC ini berfungsi sebagai ketika kita berada di luar jangkauan MSC home MSC, maka terciptalah tempat seperti foreign MSC ini untuk mengetahui posisi terkini kita gitu. Foreign MSC ini akan berkomunikasi kembali pada home MSC untuk memberitahu posisi kita pada saat itu. Jadi singkatnya, home MSC kita itu akan selalu tahu di mana posisi kita berada, karena akan selalu ada foreign MSC yang akan memberitahu pada home MSC kita bahwa kita sedang berada di mana dan aktivitas kita seperti apa. Seperti itu, maka ponsel teman kita yang akan menghubungi kita itu akan tahu di mana kita berada. Nah, sebagai contoh, misalnya Linda akan menghubungi Naila. Pada permintaan panggilan Linda akan disampaikan pada home MSC-nya Linda. Nah, dari home MSC Linda ini akan menyampaikan sinyal pada home MSC Naila. Ada dua situasi. Yang pertama itu jika Naila berada di area
home MSI-nya Naila sendiri, maka panggilan tersebut akan segera disampaikan pada ponselnya Naila dan akan segera berdering dengan mengecek terlebih dahulu apakah Naila berada di panggilan lain atau tidak. Lalu ada situasi kedua, yaitu apabila Naila berada di luar jangkauannya home MSI-nya Naila, maka sinyal tersebut akan disampaikan pada foreign MSI, yang mana foreign MSI ini tahu posisi Naila berada di mana. Kemudian panggilan tersebut akan segera disampaikan pada Naila dengan melihat apakah Naila berada di panggilan lain atau tidak. Bagaimana cara kerja internet? Cara kerja internet melibatkan berbagai teknologi dan protokol yang saling berinteraksi untuk memastikan data terkirim dan diterima dengan efisien. Internet memungkinkan komputer-komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan berbagai informasi satu sama lain. Pengguna dapat mengakses informasi dan berkomunikasi melalui internet menggunakan berbagai teknologi seperti kabel, gelombang radio, Wi-Fi, dan lain-lain. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena. Dan kemudian dari satelit, sinyal dapat dikirim ke ponsel Anda melalui antena lain di dekat Anda. Namun cara mentransmisikannya, sinyal ini bukan ide yang baik. Mengapa? Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jadi, agar pengiriman data berhasil, data harus menempuh jarak total 44.000 mil. Selanjutnya yaitu bagaimana sebenarnya ia sampai pada Anda. Hal tersebut dilakukan dengan bantuan jaringan kabel serat optik rumit yang menghubungkan antara pusat data dan perangkat Anda. Ponsel Anda dapat dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router Wi-Fi apapun. Tetapi pada akhirnya ponsel Anda akan terhubung ke jaringan kabel serat optik ini, disimpan di dalam pusat data. Untuk lebih spesifik, disimpan di perangkat solid state di dalam pusat data. SSD ini bertindak sebagai memori internal server. Karena internet adalah jaringan global, penting untuk memiliki organisasi yang mengelola hal-hal seperti penetapan alamat IP, pendaftaran nama domain, dan lain-lain. Ini semua dikelola oleh lembaga bernama ICINN yang berlokasi di Amerika Serikat. Satu hal yang menakjubkan tentang internet adalah efisiensinya dalam mentransmisikan data bila dibandingkan dengan teknologi komunikasi seluler dan darat. Dari pusat data dikirimkan kepada Anda adalah bentuk kumpulan besar 0 dan 1. Apa yang membuat transfer data di internet menjadi efisien adalah cara 0 dan 1 ini dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai paket dan kiriman. Konsep alamat IP. Alamat IP Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai identifikasi antarmuka jaringan dan pengalaman lokasi. Demikian pula di dunia internet, alamat IP bertindak sebagai alamat pengiriman tempat semua informasi mencapai tujuannya. Penyedia layanan internet akan memberikan alamat IP perangkat dan Anda dapat melihat alamat IP yang diberikan ISP Anda ke ponsel atau laptop Anda. Server di pusat data juga memiliki alamat IP. Nah, selanjutnya materi yang akan dijelaskan yaitu bagaimana kerja dari kabel serat optik. Nah, jadi apa sih kabel serat optik itu? Jadi kabel serat optik itu adalah kabel yang bekerja untuk membawa data yang terdiri dari ribuan helai serat dan untai serat tunggal. Nah, jadi serat optik ini membawa informasi dalam bentuk cahaya. Bagaimana sih kabel serat optik itu bekerja? Nah, jadi bisa dari sumber cahaya. Jadi kabel serat optik menggunakan sumber cahaya seperti laser atau LED untuk menghasilkan sinyal cahaya itu. Nah, sinyal cahaya ini kemudian diarahkan ke ujung satu dari serat optik. Lalu inti serat optik. Jadi sinyal cahaya yang sudah memasuki inti serat optik, yaitu bagian tengah serat yang memiliki indeks refraksi yang lebih tinggi dari lapis luar atau claddingnya. Jadi inti serat kaca dan cladding ini memiliki indeks bias berbeda yang membekokkan cahaya masuk pada sudut tertentu. Nah, setelah sinyal cahaya masuk ke inti serat optik, terdapat pemantulan internal total. Jadi setelah itu sinyal cahaya terus memantul ke dalam inti serat karena adanya perbedaan indeks refraksi antara inti dan cladding. Jadi cahaya memantul berulang kali hingga mencapai ujung lain dari serat optik.
Nah, yang terakhir cara kerjanya yaitu transmisi data. Jadi selama pemantulan internal total, cahaya mengalir melalui serat kaca atau plastik dan membawa data dalam bentuk partikel cahaya atau foton. Jadi kecepatan transmisi sinyal cahaya dalam kabel serat optik ini sangat tinggi, sehingga memungkinkan transmisi datanya cepat dan stabil. Nah, kemudian bagaimana jika si lapisan pelindung kabel serat optiknya itu tidak berkonfigurasi? Nah, jika si kabel pelindung kabel serat optik itu tidak berkonfigurasi, terdapatlah jadi dengan memperkenalkan kaca indeks bias rendah di atas kaca inti yang dikenal sebagai cladding tadi. Dengan cara ini pemantulan internal totalnya akan terjadi dan dapat digunakan lapisan pelindung. Jadi baik inti dan cladding menggunakan silika sebagai bahan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa bisa terlihat adanya penguat pada kabel setelah jarak penguat ini meningkatkan kekuatan sinyal dan memungkinkan sinyal untuk dikirim dalam jarak jauh. Jadi daya yang diperlukan untuk penguat ini tuh diambil dari sumber yang terdekat. Nah, kabel ini diletakkan di bawah tanah atau di bawah laut, terutama penyedia layanan selulernya yang memelihara kabel di bawah tanah. Nah, jadi tampilan potongan kabelnya itu melintang di bawah laut atau di bawah tanah dan hanya sebagian kecil kabel yang digunakan untuk melindungi si kabel serat optik tersebut. Nah, kemudian dari mana sih si penguat kabel ini tuh mendapatkan dayanya? Nah, sumber dayanya itu terdapat dari selubung tembaga tipis. Jadi inilah yang digunakan di dalam kabel yang membawa daya listrik di sepanjang kabel sehingga dapat memberikan daya sebagai penguatnya. Jadi meskipun serat optik ini tidak mengandung listrik, selubung tembaga ini dapat memungkinkan penggunaannya penguat optik yang memerlukan daya. Jadi selubung tembaga ini itu memberikan kekuatan mekanis dan perlindungan tambahan pada kabel serat optik tersebut.